Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas evolusi komputer. Komputer mengalami evolusi dari mulai tahun 1946. Generasi pertama menggunakan teknologi tabung hampa udara. Kemudian diikuti dengan teknologi transistor tahun 57 dan tahun 65 itu sudah menggunakan small and medium scale integration atau yang sering kita sebut sebagai IC. Kemudian tahun 72 mulai masuk ke large scale integration, itu IC yang mulai banyak transistornya. Kemudian masuk ke generasi very large scale integration, dan sampai sekarang ke generasi ultra large integration. History of computer. Pada generasi pertama, komputer dibuat dengan menggunakan teknologi tabung hampa udara. Tabung ini digunakan untuk menghitung logika dan digunakan sebagai memori digital. Komputer yang menggunakan tabung hampa udara adalah salah satunya komputer IES. Ini adalah komputer yang menggunakan konsep program yang tersimpan. Ini pembuatan komputer ini dikaitkan dengan ahli matematika yang bernama John von Neumann. Ini salah satu orang yang membuat konsep komputer digital. Ini pertama dipublikasikan tahun 45. Kemajuan besar pada komputer ini adalah bahwa program dapat disimpan sebagai data. Program dan data ada di memori yang sama. Desain ini dimulai di Institute of Advanced Study atau IAS. Proyek ini selesai tahun 52. Prototipe dari komputer ini dijadikan sebagai prototipe untuk semua general purpose computer untuk tahap berikutnya, atau komputer untuk penggunaan secara umum. Ini adalah gambar komputer IS. Komputer ini itu memiliki memori 1000 kali 40 bit word. Kemudian komputer ini itu sudah dilengkapi dengan register, yaitu penyimpanan yang ada di CPU. Sudah ada memory buffer register, memory address register, instruction register untuk menyimpan instruksi, instruction buffer register, kemudian ada program counter, kemudian akumulator, dan ada multiplier quotient. Memori yang digunakan ini menggunakan memori inti berbahan magnetik yang berbentuk donat. Donat ini di dalam kawat, seperti yang tadi gambar, dan fungsinya untuk menyimpan 1 bit data. Itu dengan mengendalikan arus yang ada di kawat untuk membaca atau menyimpan data. Kemudian generasi berikutnya ini adalah generasi transistor, di mana ukurannya bisa lebih kecil, lebih murah, dan mengurangi panas yang dihasilkan, dan jauh lebih bisa diandalkan dibanding dengan komputer yang menggunakan komponen tabung hampa udara. Perangkat transistor ini sudah terbuat dari silikon. Perangkat transistor diciptakan di Bell Labs tahun 47 untuk transistornya, dan tahun 50-an itu sudah ada komputer yang menggunakan transistor secara keseluruhan dan tersedia secara komersil. Komputer yang menggunakan transistor ini sudah memiliki unit aritmatika dan unit logika serta unit kontrol yang lebih kompleks. Kemudian sudah adanya bahasa pemrograman tingkat tinggi
Kemudian adanya pengenalan perangkat lunak sistem yang menyediakan kemampuan untuk membuat program, memindahkan data ke peripheral atau perangkat luar, serta adanya pustaka atau library untuk melakukan perhitungan yang umum. Kemudian komponen-komponen yang ada di komputer generasi ini juga sudah terpisah. Transistor ini merupakan sebuah komponen terpisah. Sebuah transistor ini memiliki satu fungsi, ya hanya sebagai satu transistor. Diproduksi secara terpisah, dikemas dalam wadah transistor seperti yang ada di gambar, dan disolder atau disambungkan ke papan sirkuit atau PCB. Nah, proses pembuatan transistor tergolong mahal dan tidak praktis. Ini adalah contoh komputer yang ada di generasi kedua yang sudah menggunakan teknologi transistor, yaitu IBM 7094. Kita lihat, ini operator ini mengoperasikan komputer, kemudian peripheral itu terpisah dari komputer itu sendiri, seperti storage yang ada di ujung sana, dan sebagainya. Nah, ini gambar yang lebih jelas dari IBM 7094.